Tapi kalau ada pengawalan ya, seperti kayak ya, itu setidaknya bawaan pengunjung juga harus diperiksa. Bahwa apa, ini berisiko atau tidak. Harus melihat situasi. Halo baik pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2. Biasa balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya baik. Ini gue kesel banget gitu ya sama pola pikir makhluk yang tidak berakal. Lu tahu kan kisah pasangan yang membakar Gunung Bromo? Nah ini ada video dari mereka yang akhirnya muncul ke permukaan untuk meminta maaf gitu baik. Nah untuk lebih jelasnya kita setel aja ya videonya, cus. Permohonan maaf ini kami tujukan kepada seluruh masyarakat adat Tengger, kepada tokoh-tokoh adat Tengger, kepada tokoh-tokoh masyarakat Tengger, kepada pemerintah daerah Tengger, dan tak lupa kami juga menyampaikan permohonan maaf ini kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentunya kejadian ini tidak sengaja, dan pada saat kejadian kami juga ada usaha untuk memadamkan dengan salah satunya mengambil air mineral botol, dan segala keterbatasan kami dan kondisi saat itu ya kami Lagi-lagi angin disalahkan. Ini gara-gara efek kanjuruhan ya. Ya sampai di sini juga gue mikirnya tuh, oh kayaknya udah selesai nih masalahnya. Karena si mempelai pria ini udah minta maaf gitu kan. Akan tetapi nih muncul sebuah statement dari kuasa hukum mereka yang menyatakan mereka akan melaporkan atau menuntut para petugas Bromo ke polisi. Karena dianggap lalai telah membiarkan mereka membawa flare. Golok. Ini gue nggak mau kesel sendiri ya. Nih lu tonton aja videonya deh. Kemudian dari kejadian, satu hari kejadian setelah kami menerima kuasa dari klien kami telusuri ke bawah, ternyata kesalahan mutlak juga bukan pada klien kami. Itu ada kelemahan daripada petugas TNBTS. Di mana seharusnya di situ aturannya ya, di dalam pengelolaan wisata itu harus ada pengawalan atau himbauan kepada pengunjung ya. Jadi pengunjung tidak hanya dibiarkan begitu saja setelah kita bayar, pengunjung bisa berkeliaran apa tadi yang seperti disampaikan kepala desa, itu berkeliaran sampai merusak tanaman-tanaman di situ. Nah, sehingga pengunjung ini juga tidak tahu di sini situasi seperti apa, saya harus bagaimana. Tapi kalau ada pengawalan ya, seperti kayak ya, itu setidaknya bawaan pengunjung juga harus diperiksa bahwa apa, ini berisiko atau tidak. Harus melihat situasi musim seperti ini, musim kemarau ya kan. Petugas harus begitu, jangan hanya menerima uang tiket kemudian dilepas begitu aja, ya kan? Pengamanannya bagaimana? Artinya SOP pengaman ini tidak tahu dan harus ada vaksinasi. Iya, tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Sehingga kami juga akan mengambil langkah hukum nanti. Ini kesalahan mutlak juga pada petugas TNBTS. Dan kalau di medsos ini sebenarnya kan terkesan menyalahkan, memojokkan apa? Terkesan pembiaran kebakaran. Seperti itu. Sebenarnya ada. Kronologinya seperti apa itu? Nah, jadi yang jelas netizen seperti itu kami tidak sepakat sekali. Betul-betul kami tidak sependapat. Karena apa? Kita niat dari awal ya. Kita ini niat untuk private, ada rencana pernikahan pada bulan Desember ya kan. Kami juga membawa alat-alat menurut klien kami juga tidak mudah terbakar ya. Ternyata menurut klien kami tidak mudah terbakar ya. Itu kami dapat juga kami pribadi. ini sudah berupaya untuk memadamkan. Jadi di netizen itu kan banyak kata-kata yang katakan pembiaran dan sebagainya. Ya, itu cuma Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay. Statement dari si pengacara atau kuasa hukumnya pasangan yang membakar Bromo gitu. Ini harusnya yang mikir tuh ya lu ya golok. Tadi kan dia ngomong harusnya lihat situasi. Lah lu sendiri nih malah bawa flare ke gunung yang lagi kering gitu. Bocah kelas 6 SD juga tahu kalau api kena benda kering pasti bakal kebakar. Golok. Dan kata pengacaranya tadi juga dia itu bilang harusnya ada pengawalan dari penjaganya. Pertanyaan gue gini, lu masuk situ tuh izin gak sama pihak penjaga Bromonya gitu? Karena biasanya nih di tempat wisata kalau ada yang mau foto private
pasti bakal kena biaya lebih untuk ditemani sama tour guide gitu bay. Takutnya nih ya, si doi ini tuh masuk dengan tiket wisatawan biasa, agar bisa menghemat biaya gitu bay. Soalnya ya gue sendiri pernah gitu ya foto pre-wed ala-ala di Ranca Upas, biar bisa ditemenin sama rusa-rusa gitu fotonya bay. Dan gue masuk ke Ranca Upas itu sebagai wisatawan biasa. Terus gue lihat ada orang foto pre-wed yang proper lah intinya mah. Dia ini ditemenin sama tour guide gitu. Seketika gue merasa sedih anjir, karena tidak bisa memberikan yang terbaik buat pasangan gue. Apalagi yang kocak juga waktu itu istri gue sempat dikejar-kejar sama rusa. Yaudah nanti kalau misalnya gue nikah lagi sama istri gue bakal lebih proper gitu bay. Ya intinya jangan didoain dah ya. Ya dan juga kalau misalnya si pengacaranya itu mikirnya setiap wisatawan harus ditemani sama tour guide, berapa banyak SDM yang dibutuhkan sama pihak Bromo gitu ya. Apalagi namanya tempat wisata ini kan pasti ramenya tuh kayak musiman gitu bay, nggak tiap hari. Ya nanti ngegajinya kayak gimana gitu ya. Ini kayaknya orang logikanya tuh rusak gitu. Dan for your information ya, pas Bromo kebakaran, pemerintah ini kan pakai jasa waterbombing gitu ya, yang helikopter numpahin air itu loh. Dan gue baru tahu kalau jasa waterbombing itu per jamnya adalah 150 juta rupiah. Minta berapa banyak gitu ya kerugian negara atas kelakuan mereka. Mungkin denda yang mereka dapat juga nggak bakal bisa tuh buat nutupin semua kerugian pemerintah dan juga warga Bromo. Karena beritanya juga gara-gara kebakaran di Bromo, saluran pipa air untuk 6 desa tuh sempat rusak gitu bay. Oh atau mungkin makanya nih ya mereka menuntut pihak Bromo karena ingin mencari duit tambahan buat bayar dendanya gitu bay. Ini mah mungkin aja gitu ya. Ya oke lah guys, gitu aja video gue kali ini. Dan infonya juga kebakaran di Bromo ini sudah berhasil dipadamkan gitu ya. Karena sempat kebantu gara-gara hujan turun gitu. Nah, ini ada video waktu Bromo diguyur hujan gitu bay. Turun hujan di sekitaran Kemplang dan sekitar Rampok. Udah mati. Hujan Pak ya? Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? Hujan mulai tadi malam. Tadi malam. Semoga padam. Padam. Ini jujur pas gue lihat video ini gitu ya bay, gue sampai merinding gitu. Karena kita tahu sendiri gitu ya, ini lagi musim kemarau. Terus pas ada momen kebakaran kayak gini, tiba-tiba turun hujan. Emang nih kayaknya kuasa ilahi gitu ya bay. Sampai merinding gue sumpah. Ya oke bay, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke.